Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hijrah Palija dengan NIM 120161123 dari kelas 3C Akuntansi Syariah, akan membahas tentang ekuitas merek di pertemuan 13 ini. Baiklah, di sini saya akan membacakan nomor 1, yaitu baca surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183 berserta isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Wazinu bil qistonil mustaqim. Wala tabghasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Taqallahul azim. Isi kandungan dari Quran surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183 adalah menerangkan bahwa Syuaib menyeru kaumnya untuk menghentikan kejahatan yang biasa mereka lakukan. Mereka disuruh untuk menyempurnakan takaran dan timbangan baik di waktu menjual maupun membeli. Mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan adalah perbuatan yang merugikan bagi orang lain. Hal itu berarti membuat kerusakan di bumi. Syuaib mengingatkan kaumnya bahwa harta yang halal lebih baik bagi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang berkehidupan baik. Nomor 2, baca surah Al-Baqarah ayat 31, baca artinya dan isi kandungannya. Surah Al-Baqarah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haulai in kuntum shadiqin. Isi kandungannya merupakan sebuah petunjuk di mana Allah menyebutkan kemudian bangsa Adam dibandingkan jenis malaikat atas keistimewaan pengetahuan nama-nama segala benda yang tidak diketahui oleh bangsa lainnya. Nomor 3, coba baca surah Al-A'raf ayat 180, jelaskan artinya dan isi kandungannya. Surah Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna nama kanu ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Azim. Isi kandungannya adalah Allah mempunyai asmaul husna dan menyuruhkan agar hamba-hambanya berdoa dan memujinya dengan menyebut asmaul husna ini. Mudah-mudahan mereka terhindar dari jauh sifat-sifat buruk dan lepas dari neraka jahanam. Surah Ad-Duha ayat 8-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka ilang fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Isi kandungan dari surah Ad-Duha ayat 8-10 menerangkan tentang pemeliharaan
pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad SAW dengan cara yang tak putus-putusnya. Larangan membuat buruk terhadap anak yatim dan orang yang meminta-minta, dan mengandung pula perintah kepada Nabi supaya mensyukuri segala nikmat. Nomor 5, baca surah Al-Ahzab ayat 21, jelaskan artinya dan isi kandungannya. Surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Isi kandungan dari ayat ini adalah menerangkan bahwa makna keteladanan yang baik ada pada Rasulullah. Orang yang meneladani beliau berarti menelusuri jalan yang dapat mengantarkan kepada kemuliaan Allah, yaitu jalan yang lurus. Sedangkan bersuri teladan kepada beliau apabila menyalahi beliau, maka itulah teladan yang buruk. Nomor 6, baca surah Al-Mulk ayat 2, jelaskan artinya dan isi kandungannya. Surah Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Isi kandungannya adalah menjelaskan tentang bagaimana Allah menguji manusia, salah satunya dengan musibah yang diberikan. Musibah yang diberikan Allah kepada manusia memang sangat pedih dirasakan, tetapi kita harus dapat yakin bahwa di balik musibah tersebut ada hikmah yang harus dipetik oleh manusia yang terkena musibah. Nomor 7, baca surah Al-Anbiya ayat 105, jelaskan artinya dan isi kandungannya. Surah Al-Anbiya ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal ardo yarithuha ibadiyat sholihun. Isi kandungan adalah Allah menerangkan ketetapannya tentang orang-orang yang mewarisi bumi, dan sungguh telah kami tulis sebagai suatu ketetapan di dalam Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud dan Sulaiman setelah tertulis di dalam Az-Zik, yaitu Laut Mahfuz, bahwa bumi itu milikku dan akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh, yaitu sanggup mengelola bumi dan memakmurkannya, mengambil manfaat dan kekayaan alamnya, serta sanggup memimpin masyarakat dan membangun dengan mengikuti petunjuknya. Nomor 8, baca surah An-Nahl ayat 90, jelaskan artinya dan isi kandungannya. Surah An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Isi kandungannya adalah Allah memerintahkan umat Islam berlaku adil dan ihsan, serta memberikan hak kepada kerabat Allah Subhanahu wa taala, juga melarang perilaku keji, mungkar dan permusuhan. Penyandingan perintah dan larangan mengandung pesan bahwa tindakan pencegahan yang baik juga diikuti. Berhak adil, berbuat baik dengan hasil perbuatan keji dan buruk. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan umat Islam untuk memenuhi janji, sumpah dan janji kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selalu mengesahkannya.
tidak menyutukannya sebagaimana telah diteguhkan ketika ruh ditiupkan di jasad calon manusia. Janji kepada sesama manusia harus ditepati. Nomor 9, jelaskan apa yang dimaksud dengan merek. Coba sebutkan 10 merek produk yang Anda ketahui. Merek adalah produk atau jasa yang mendiferensiasikan dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Adapun 10 merek yang saya ketahui, yang pertama ada Aqua, yaitu minuman Aqua gelas. Yang kedua ada Coca-Cola, Sarimi, Pocari Sweat, Kecap Bango, Fortri, Nestle, Starbucks, dan Adidas, Uniqlo, Honda, dan Apple. Nomor 10, jelaskan fungsi merek bagi perusahaan. Fungsi merek bagi perusahaan adalah untuk menyederhanakan penanganan untuk menelusuri produk. Merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Merek juga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik produk. Nomor 11, apa yang dimaksud dengan brand equity? Brand equity atau ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Nomor 12, jelaskan ekuitas merek berbasis pelanggan. Ekuitas merek berbasis pelanggan atau customer based brand equity adalah pengaruh diferensial yang dimiliki konsumen agar pengetahuan merek terhadap pemasaran merek tersebut. Sebuah merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang positif ketika konsumen bereaksi lebih positif terhadap produk dan cara produk itu dipasarkan ketika merek itu teridentifikasikan dibandingkan ketika merek itu tidak teridentifikasikan. Nomor 13 ada 3 macam kunci ekuitas merek berbasis pelanggan, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Yang kedua, perbedaan respon adalah kegiatan pengetahuan konsumen tentang merek. Yang ketiga, diferensial dari konsumen yang membuat ekuitas merek tercermin dari persepsi, preferensiasi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Nomor 14, terdapat beberapa manfaat kunci dari ekuitas, sebutkan dan jelaskan. Beberapa manfaat dari kunci dari ekuitas merek adalah: yang pertama, memperbaiki persepsi kinerja produk, loyalitas lebih besar, tidak terlalu rentan terhadap tindakan pemasaran, tidak terlalu rentan terhadap krisis pemasaran, margin yang lebih besar, respon konsumen yang lebih elastis terhadap penurunan harga, kerjasama dan dukungan dagangan yang lebih besar, efektivitas komunikasi pemasaran yang meningkat, kemungkinan peluang lisensi, dan yang terakhir peluang penguasaan merek tambahan. Nomor 15, ekuitas merek yang tinggi merupakan sejumlah unggulan perfektes, sebutkan dan jelaskan sejumlah keunggulan perfektes tersebut. Yang pertama, perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas semakin tinggi. Yang kedua, perusahaan akan memiliki tuangsan dagang dan perundingan. Yang ketiga, perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi. Yang keempat, perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek. Yang kelima, merek menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetisi harga yang alot. Nomor 16, merek bervariasi dalam hal kekuatan dan nilai yang dimiliki di pasar. Berikut ini adalah tingkat respon konsumen terhadap satu merek, disebutkan dan jelaskan. Yang pertama, respon konsumen terhadap satu merek. Yang pertama ada merek yang tidak dikenal oleh sebagian pembeli di pasar. Merek yang pembelinya memiliki tingkat kesadaran merek. Merek yang tidak memiliki penerimaan merek. Merek yang menikmati tingkat preferensi merek. Merek yang memiliki kesetiaan merek atau yang tinggi.
Nomor 17, jelaskan bagaimana Anda menguasai ekuitas merek Anda. Ekuitas merek dapat dibangun dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Proses ini bergantung pada suatu kontak yang berhubungan dengan merek. Meskipun demikian, dari perspektif manajemen pemasaran ada 3 kumpulan utama. Yang pertama ada pilihan awal untuk elemen atau identitas merek, yang kedua produk dan jasa, serta semua kegiatan pemasaran dan pemrograman pemasaran pendukung yang menyertai. Yang ketiga, asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek atau menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain. Yang nomor 18, bagaimana brand equity dalam kajian syariah. Pemasaran tidak saja dari kesesuaian harga, pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh konsumen dengan fisik produk, tetapi jauh lebih dari itu adalah value produk atau kualitas. Nomor 19, sebutkan dan jelaskan variabel-variabel dari brand equity. Yang pertama ada kesadaran merek, adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau meningkatkan bahwa suatu merek merupakan sebagian dari kategori merek tersebut. Yang kedua, persepsi quality adalah memiliki beberapa pengertian dan definisi. Yang ketiga, asosiasi merek, yang artinya sesuatu yang berkaitan dengan mengenai sebuah kekuatan produk. Yang keempat ada loyalitas merek. Brand atau loyalty merupakan ukuran kesetiaan pelanggan seorang terhadap merek. Nomor 20, pada dasarnya pemberian nama atau merek sangatlah penting. Coba sebutkan ayat yang mendukung pernyataan itu. Pada dasarnya pemberian nama dan merek sangatlah penting, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 31. Isi kandungannya terus adalah menunjukkan bahwa Allah SWT telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Quran dan nama-nama lainnya sebagai warisan Nabi Adam alaihissalam. Nomor 21, apa yang dimaksud dengan perfect quality? Persepsi kualitas adalah penilaian konsumen secara menyeluruh terhadap suatu produk tertentu. Persepsi kualitas mempunyai peranan yang penting dalam membangun suatu merek. Dalam banyak konteks, persepsi kualitas sebagai merek sebuah merek dapat menjadi alasan penting yang menjadi ketimbangan konsumen yang pada gilirannya akan memiliki keputusan pembelian. Nomor 22, apa yang dimaksud dengan keputusan pembelian konsumen? Menurut Kotler 2002, keputusan pembelian konsumen adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Nomor 23, ada beberapa perbedaan dan karakteristik pembelian, yaitu meliputi 6O. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama ada objek atau apa yang mau dibeli. 2, ada objektif, mengapa membeli barang tersebut. Yang ketiga ada auction, kapan membelinya. Operation, bagaimana membelinya. Organization, siapa yang terlibat dalam pembelian tersebut. Nomor 24, apa yang dimaksud dengan model perilaku konsumen? Model perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas konsumen. Model perilaku konsumen dapat pula diartikan sebagai kerangka kerja atau suatu yang dalam mengambil keputusan atau pembeli. Nomor 25, jelaskan tahap-tahap proses keputusan pembelian konsumen. Terdapat 4 jenis proses pembelian konsumen, yaitu pengambilan keputusan yaitu kompleks, mengambil keputusan terbatas, kesetiaan pada merek, dan inerta. Pembelian yang memiliki keterlibatan rendah menghasilkan perilaku pengambilan keputusan terbatas.
Konsumen kadang-kadang melakukan pengambilan keputusan walau memiliki keterlibatan yang rendah terhadap produk. Hal ini terjadi karena pengalaman masa lalu yang kurang terhadap produk. Konsumen kurang memahami kategori produk, pencarian informasi dan evaluasi lebih terbatas dibandingkan dengan proses yang kompleks. Nomor 26 adalah sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Menurut Kotler 2000, faktor-faktor utama untuk mempengaruhi perilaku pembelian konsumen adalah perilaku kebudayaan, faktor sosial, faktor personal, dan faktor psikologis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.